Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas sesuatu hal yang masih ramai diperbincangkan, apalagi kalau bukan terusan konten yang kemarin ya, tentang Coldplay. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kali ini, jangan lupa tetap support channel kami dengan menekan tombol like, comment, dan subscribe ya. Dan jangan lupa tonton sampai habis supaya kalian gak salah paham. Oke guys, jadwal konser Coldplay memang masih jauh, namun kabar kontroversial yang merebak mengenai Coldplay semakin banyak nih ya. Selain karena penjualan tiket Ultimate Universe atau Ultimate Experience dan Cat 1 sudah sold out dan full book, ternyata tidak semua masyarakat Indonesia menerima kedatangan Coldplay ya. Dikabarkan bahwa persaudaraan alumni 212 menolak kedatangan Coldplay itu karena dianggap mempromosikan LGBT dan ateis. Hal ini disampaikan oleh Wasekjen PA 212, yakni Novel Bamukmin, yang mengatakan bahwa saya menghimbau kepada promotor dan panitia agar membatalkan niatnya mendatangkan Coldplay. Dilansir dari FIFA pada Senin 15 Mei, Bamukmin melanjutkan bahwa bila konser Coldplay tetap digelar di Jakarta, maka PA 212 tak segan-segan untuk mengepung bandara dan memblokade Stadion Gelora Bung Karno, tempat konser rencananya akan digelar guys. Waduh. Kalau mereka sampai jadi menggelar konser, itu artinya kita mendukung mereka mengkampanyekan LGBT dan ateis. Itu sangat bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila, apalagi mayoritas penduduk Indonesia itu Muslim. Jadi sebaiknya kita tolak rencana konser Coldplay, ucap Bamukmin. Nah, hal tersebut menimbulkan spekulasi yang beragam guys, karena pada kenyataannya Coldplay itu sama sekali tidak pernah menyatakan bahwa mereka mendukung LGBT dan ateisme. Namun sepanjang penelusuran media, Coldplay memang kerap kali memperlihatkan dukungan mereka terhadap kaum LGBT. Ada 3 alasan yang menyebabkan orang-orang menyangka nih bahwa Coldplay itu memang pro pada gerakan ataupun komunitas LGBT. Yang pertama nih ya, di setiap konsernya Coldplay itu seringkali membawa bendera LGBT walaupun tidak secara terbuka mendukung LGBT. Namun kerap kali Chris Martin membentangkan bendera pelangi pada saat konser guys. Hal ini pada akhirnya menimbulkan spekulasi bahwa Coldplay mendukung LGBT. Yang kedua, Coldplay pernah ikut mendatangi artis Leader in Support of the Equality Act yang isinya nih merupakan pernyataan para artis dan musisi internasional yang menolak homofobia dan mendukung hak-hak kaum LGBT. Walaupun begitu, selain masalah hak-hak kaum LGBT, isi dari pernyataan tersebut sebenarnya tidak bermasalah karena memang substansinya yang sangat mendukung gerakan anti penindasan dan dukungan terhadap kaum-kaum marginal yang terpinggirkan hak lainnya ya. Nah, yang ketiga, pernyataan Chris Martin saat diwawancarai oleh majalah musik internasional Rolling Stones. Di dalam wawancaranya tersebut, Chris Martin sebagai vokalis Coldplay menyatakan bahwa dirinya pernah homofobia pada saat masih remaja guys nih. Dan pada akhirnya ia menyatakan bahwa ia tidak bermasalah dengan kaum gay. Bahkan ia menyatakan bahwa sebagian besar pahlawan hidupnya adalah orang-orang gay. Keempat, pernyataan dari akun official @ColdplayExtra yang merupakan salah satu akun official Coldplay di Twitter yang menyatakan bahwa nih, kayak gini nih. So I have so much respect and love for that community. Dari pernyataan tersebut, kita bisa mengetahui 3 hal penting bahwa Chris Martin memang mendukung hak-hak kaum gay. Ia sering membentangkan bendera LGBT pada saat konser Coldplay, dan salah satu konsernya yang bertajuk Super Bowl Halftime merupakan momen LGBT terbesar menurut The Advocate. Keempat alasan tersebut sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa Coldplay mendukung hak-hak kaum LGBT. Walaupun kita tidak menemukan satupun pernyataan secara langsung ya para personil Coldplay secara terbuka mengenai dukungan kepada kaum ataupun gerakan komunitas LGBT guys. Kita tidak perlu menyatakan untuk mendukung sesuatu jika melalui sikap saja sudah membuktikan hal tersebut sebenarnya ya. Bahkan pada 2017 lalu, pada saat konser di Dublin, Irlandia, Chris Martin pernah berterima kasih kepada negara tersebut karena telah memilih seorang imigran gay sebagai Perdana Menterinya tuh. Orang yang ia maksud ialah Leo Varadkar, seorang gay pertama di dunia yang terpilih menjadi Perdana Menteri guys. Dari alasan-alasan tersebut kemudian muncul pertanyaan, mengapa masyarakat Indonesia tidak melihat hal tersebut
Sehingga alih-alih menolak kedatangan Coldplay, justru masyarakat menyambutnya dengan sukacita. Bahkan seperti yang kita ketahui bahwa banyak remaja nih yang pada akhirnya terjebak pinjol hanya demi mendapatkan tiket konser Coldplay tersebut, guys. Memang benar, kepercayaan pribadi tidak seharusnya dipermasalahkan di ruang publik. Namun bagaimana jika pendapatan dari konser Coldplay ini sebagian besarnya disumbangkan untuk gerakan kampanye hak-hak LGBT? Apakah kita rela menghabiskan uang kita untuk itu semua? Nah, mungkin sebuah pertanyaan besar ya bagi kita, khususnya mungkin sebagai umat muslim ya. Mengapa kita harus menolak LGBT? Nah, tidak ada satupun ajaran agama yang mempermasalahkan tentang berdiri untuk membela kaum yang tertindas. Bahkan di dalam ajaran Islam sekalipun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk membela kaum yang tertindas, guys ya. Walaupun jalan untuk membebaskan mereka semua itu mendaki lagi sukar. Lalu apa yang menyebabkan kita harus menolak hak-hak seorang LGBT walaupun mereka dalam kondisi yang tertindas ya? Hal pertama yang harus kita pahami ialah bahwa tidak ada larangan bagi seorang muslim untuk menolong seseorang ketika kesusahan, walaupun ia seorang yang kafir sekalipun. Bahkan ada kewajiban bagi seorang muslim untuk memberi perlindungan bagi kafir zimmi, muahad, dan musta'man ketika mereka sedang berada di negeri Islam selama tidak menimbulkan permusuhan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh seorang kafir muahad maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu telah didapati dalam perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari nomor 3166. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar, yang dimaksud kafir mu'ahad itu dalam hadis tersebut ialah orang kafir yang memiliki perjanjian dengan orang Islam, guys. Baik itu dikategorikan akad jizyah atau pajak untuk orang kafir yang tinggal di negeri muslim, hijatan senjata, atau jaminan keamanan dari seorang muslim. Fathul Bari 12.259. Dalil tersebut sekaligus memberikan pengetahuan nih bagi kita bahwa band Coldplay yang telah terikat perjanjian dengan promotor yang notabene sebagian besarnya merupakan muslim tidak boleh diperangi walaupun Coldplay merupakan pendukung LGBT. Kedua, ialah mengenai status apakah kaum LGBT itu dikategorikan sebagai kaum yang tertindas atau tidak, guys ya. Jika ia terbuka untuk mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari kaum LGBT lalu baik-baik saja nih, maka kita harus mengambil sikap untuk tidak mendukungnya. Namun jika ia berada dalam keadaan yang tertindas, maka kita wajib untuk menolongnya, lalu mendakwahinya ya guys ya, agar tidak lagi menjadi bagian dari kaum LGBT itu sendiri. Mengenai masalah ini pula, kita bisa mengambil dalil mengenai membebaskan seseorang dari perbudakan, karena perbudakan yang dimaksud ialah perbudakan dalam segala sektor, termasuk sektor ekonomi sekalipun ya. Tapi nih, jika kaum LGBT tersebut tidak dalam posisi tertindas, walaupun hanya menuntut hak-haknya untuk diakui itu, maka kita boleh untuk menolaknya. Terdapat berita yang menyatakan bahwa United Nations Development Program UNDP pernah mengucurkan dana sebesar 8 juta US dollar atau sekitar 108 miliar rupiah guys, untuk mendukung kemajuan komunitas LGBT di 4 negara Asia, yaitu Indonesia, China, Filipina, dan Thailand. Wow, luar biasa. Dengan banyaknya dana yang dikucurkan, apakah kita masih bisa menyatakan nih bahwa LGBT itu kaum yang tertindas? Bahkan UNDP memiliki program tersendiri untuk bagaimana caranya komunitas LGBT itu bisa dilegalkan di negara-negara Asia. Program tersebut bernama The Being LGBT in Asia Phase 2 Initiative atau BLIA2 guys. Program tersebut bahkan juga didukung nih oleh USAID, lembaga pendonor terbesar dari Amerika Serikat. Lalu jika pendanaan dan dukungan sebesar itu telah digelontorkan, maka untuk apa lagi kita membela LGBT? Justru secara ideologis kita sebagai muslim sudah berhadapan secara langsung nih ya dengan komunitas LGBT, bahwa pada akhirnya komunitas tersebut telah menjadi musuh Islam. Ketiga, kita harus melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kaum LGBT, terutama yang sering melakukan liwat atau seks melalui anal atau sodomi ya. Mereka
adalah kaumnya Nabi Lut alaihissalam yang dianggap telah melakukan perbuatan yang melampaui batas sesuai firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 80-81 yang bunyinya seperti ini guys. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Quran surat Al-A'raf ayat 80-81. Selain itu pun Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 165-166 guys. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Nah, berdasarkan hal tersebut, para ulama fikih bersepakat dalam satu dalil ya, bahwa hubungan seks pada dasarnya adalah haram. Sehingga ada dalil atau sebab-sebab yang jelas dan yakin tanpa keraguan yang menghalalkannya, yaitu adanya akad nikah guys. Selain itu terdapat hadis Rasulullah SAW yang berbunyi seperti ini guys. Allah tidak mau melihat kepada laki-laki yang menyetubuhi laki-laki atau menyetubuhi perempuan pada duburnya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1166 dan An-Nasai nomor 1456. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut. Beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat An-Nasai nomor 7337 guys. Nah, oleh karena itu mungkin inti daripada pembahasan ini akhirnya tidak ada alasan bagi kita ya untuk terlibat dalam komunitas LGBT atau bahkan mendukungnya, karena sudah jelas ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan dan melaknat hal tersebut. Oke, mungkin itu saja pembahasan di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika video ini dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman atau ke sanak saudara kalian ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Thank you.